Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya, yaitu sekarang saya akan mencoba membuat shell script pada Linux Ubuntu. Nah, saya akan mencoba percobaan yang pertama ini ya teman-teman. Percobaan satu yaitu membuat shell script. Nah, buatlah file proc01.sh dengan editor V. Nah, di sini saya akan coba ya. Kita akan rubah komennya jadi nano, nggak usah pakai V. Kita enter. Nah, di sini kita disuruh menuliskan di dalamnya itu var 1 sama dengan X. Terus enter var 2 sama dengan 8. Lalu kita Ctrl X, Y, terus enter. Nah, selanjutnya untuk menjalankan shell, gunakan notasi titik di depan nama program. Saya akan coba titik spasi proc 01.sh. Kita enter. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk menjalankan shell dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory. Ketikkan chmod spasi plus x spasi proc 001.sh. Kita coba enter. Selanjutnya kita akan coba titik slash proc 01.sh. Sekarang beralih ke percobaan yang kedua, yaitu variabel. Satu contoh menggunakan variabel pada shell interaktif. Saya akan contohkan vpt sama dengan poltext, enter. Terus echo spasi $, vpt, enter. Nah, ini akan muncul ya. Yang kedua, pemisah dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter $ harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Nah, ini yang kedua, vpt2 spasi poltext elektronika. Kita enter. Nah, itu akan terdapat error ya, sesuai percobaan soal. Kita akan coba vpt2 sama dengan, nah di sini kita akan enter, terus echo vpt2, enter. Yang ketiga ada echo, tinggal kasih $, terus enter. Nah, itu akan muncul ya teman-teman. Nah, yang ketiga menggabungkan dua variabel atau lebih. Kita akan coba V1 sama dengan poltext, enter. V2 sama dengan ini titik 2, terus ini, terus enter. Terus V3 sama dengan elektronika. Kita coba enter. V4 sama dengan $V1, V1, $V2, $V3. Kita coba enter. Terus kita echo spasi $V4. Nah, itu akan muncul ya teman-teman. Nah, yang keempat menggabungkan isi variabel dengan string yang lainnya. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan atau kosong, maka instruksi echo menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan nama variabel, perlu dikoreksi dengan tanda ini ya teman-teman, dan kemudian isi variabel tersebut digabung dengan string. Saya akan contohkan echo spasi $, V3, enter. Terus echo lagi spasi $, V3, ITS. Kita coba enter. Nah, selanjutnya echo kita spasi $, kurung buka ini ya teman-teman, V3, tutup, spasi ITS. Kita akan coba enter. Nah, itu akan muncul ya teman-teman. Nah, yang kelima ini variabel dapat berisi instruksi yang kemudian bisa dijadikan input untuk shell. Instruksi tersebut akan dieksekusi. Kita akan coba cmd sama dengan wu, enter. Terus $cmd, enter. Nah, itu akan muncul ya teman-teman. Terus cmd sama dengan petik 2 ls spasi min l,
Kita coba enter, terus dolar CMD, enter. Ini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Terus yang keenam, modifikasi file proc01sh berikut. Kita akan coba nano spasi proc01.sh. Nah, ini kita akan modifikasi jadi seperti di percobaan. Kita ketikkan V1 sama dengan poltek, enter. V2 sama dengan kita enter. Setelah kita enter, V3 sama dengan elektronika, kita enter lagi, echo spasi petik 2, kita isi pemrograman sel, kita coba enter, terus kita isi echo lagi, spasi dolar V1, terus dolar lagi V2, terus dolar lagi V3. Kita akan coba enter, terus V3 spasi ITS, terus enter, echo lagi, spasi dolar V1, dolar V2, terus di spasi dolar V3. Terus kita Ctrl X, Y, terus enter. Nah, cara yang ketujuh ini, cara sederhana mengeksekusi sel adalah dengan menggunakan notasi titik di depan nama sel script tersebut. Bila direktori aktual tidak terdapat dalam pad, maka komen tersebut tidak dapat ditemukan. Bila script belum executable, script tidak dapat dieksekusi. Kita akan coba titik spasi proc01.sh. Kita enter. Nah, itu akan muncul ya teman-teman. Terus kita akan coba proc01.sh tanpa titik, akan terdapat error ya teman-teman. Terus yang ketiga, titik slash proc01.sh, kita coba enter, itu akan keluar. Terus chmod spasi plus x proc01.sh, kita enter, terus titik slash proc01.sh, kita enter. Yang pertama read nama, enter, Amir, terus echo dolar, enter. Terus yang kedua, membaca nama dan alamat dari keyboard. Kita ketikkan nano spasi proc 02.sh, kita coba enter. Nah, di sini kita isikan echo nama Anda spasi titik 2 spasi, terus yang bawahnya read nama, enter, terus echo alamat, setelah alamat read alamat, enter, terus setelah read alamat echo spasi kota, kita enter, terus echo lagi, terus enter, echo spasi hasil adalah spasi titik 2 spasi dolar nama, koma, spasi dolar alamat, spasi ini koma, terus spasi di kota, kita Ctrl X, terus Y, terus enter. Nah, di sini lanjut nomor 3, eksekusi program proc02.sh. Kita ketikkan titik spasi proc 02.sh, kita enter. Nama Anda masukkan Amir, enter, terus alamat JL Semangka nomor 67, kita enter, terus kotanya di Surabaya. Nah, ini D-nya salah ya tadi ya.
Harusnya saya ngetikkan dulu. Nah, tadi ketekan enter. Nah, langsung saja nomor 4, instruksi echo secara otomatis memberikan baris baru. Maka untuk menghindari hal tersebut, disediakan opsi min n yang menyatakan kepada echo untuk menghilangkan baris baru. Modifikasi program proc02.sh. Kita akan gunakan nano lagi, spasi proc02.sh, enter. Nah, ini kita akan modifikasi, harus ditambahin n ya. Terus kota spasi min n spasi, terus yang bagian echo hasil adalah D2. Nah, ini udah ya teman-teman, tinggal Ctrl X Y, enter. Lalu kita eksekusi dengan menggunakan titik spasi proc 02.sh, kita enter. Nama Anda tadi Amir ya, Amir, enter. Terus JL spasi semangka 67, enter. Nah, ini dia ya, sudah ya teman-teman. Terus yang ke-6 itu variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini didapat atas asesmen atau membaca dari keyboard atau variabel yang belum didefinisikan. Kita akan coba read nama, enter, terus kita cr dan tanda kurung, enter lagi, echo nama, kita enter, terus A sama dengan enter, B sama dengan petik 2, enter, terus C sama dengan $A, $B, $A, terus $B, kita enter, echo spasi $C, kita enter. Nah, sekarang yang nomor 7, variabel dapat didistribusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh di bawah, instruksi pwd dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang backward atau tanda kutip terbalik. Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variabel dir. Kita akan coba pwd, enter, dir spasi pwd, enter, echo $dir. Nah, ini salah ya teman-teman, harusnya echo menggunakan C. Nah, itu akan muncul pwd. Nah, yang nomor 8 ini buatlah shell script proc03.sh. Kita akan buat ya. Kita akan membuat dengan nano ya. 03 kita ganti, terus kita enter. Nah, kita masukkan nama sama dengan Bu Ami, kita enter, echo nama pengguna aktif spasi adalah kita masukkan tanggal sama dengan date, terus ini pakai kurung, pakai petik, date, terus lurus, ini cut min C1 min 10, kita petik lagi, kita enter, echo hari ini, tanggal, $, lagi,
terus Ctrl X, Y, kita save, terus kita eksekusi, dot spasi proc 03.sa, kita enter. Nah, ini akan muncul ya teman-teman. Sekarang percobaan 4 parameter. 1. Membuat shell script proc4.sh. Kita ketikkan nano spasi proc 04.sh, enter. Terus diisikan echo. Nah, untuk nomor 1 kalian isikan seperti ini. Kalian bisa pause videonya kalau kecepatan. Kalian Ctrl X, Y, terus enter. Terus yang kedua, eksekusi proc 4 tanpa parameter dengan 2 parameter, dengan 4 parameter. Kita akan coba titik spasi proc 04.sh, kita enter. Nah, itu ada ya. Terus titik spasi proc 04.sh Amir Hasan. Nah, itu akan muncul. Terus titik lagi spasi Badu Ali. Nah, itu juga akan muncul. Nah, yang ketiga, membuat shell script proc 04 versi 2 dengan memberikan jumlah parameter. Kita akan masuk lagi ke nano. Kita akan masuk lagi ke sini, terus ganti ya teman-teman. Kita tambahin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian tinggal Ctrl X, Y, terus enter. Terus kita akan coba eksekusi proc 4 tanpa parameter dengan 4 parameter. Dengan ketikan titik spasi proc 04.sh, kita enter. Terus tadi titik spasi proc 04.sh Amir Hasan Badu Ali, enter. Terus yang kelima, membuat shell script proc 04sh versi 3 dengan menambahkan total parameter dan nomor proses ID. Kita masuk lagi nano, terus kita tambahkan di sini itu total parameter, berarti ke bawah. Terus ini kita save, Ctrl X, Y, enter. Kita eksekusi lagi, titik spasi proc 04.sh Amir Hasan Badu Ali, enter. Nah, itu akan muncul ya PID-nya. Percobaan 5, status exit. Yang pertama, string tidak ditemukan, maka status exit adalah 1. Kita ketikkan grep spasi XYZ spasi /etc /PASSWD, enter. Terus echo spasi $, tanya, kita enter. Nah, itu akan muncul 1. Nah, percobaan ke-6 itu konstruksi if 1, instruksi dengan exit status 0. Kita akan coba wu, enter. Terus itu akan muncul. Yang kedua wu, itu ada error ya teman-teman. Terus echo, kita $, terus tanda tanya, enter. Nah, itu akan muncul 2. If membandingkan exit status dengan 0. Bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok denv. Kita akan coba $if, terus ini spasi $, tanda tanya, spasi 0. Kita akan coba. Nah, ini masukkan den, enter. Nah, ini kita masukkan echo, pemakai tersebut sedang aktif. Kita enter.
kita ketikkan V. Nah, itu akan keluar ya, pemakai tersebut sedang aktif. Nah, yang nomor 3, nomor 1 dan 2 di atas dapat disederhanakan dengan if, bu, grep, user, kita enter. Nah, itu ada sintak error ya, saya salah ketik. Nah, itu katanya error ya teman-teman. Nah, kita akan lewati yang percobaan 6 ada error ya teman-teman, yang bagian nomor 3-nya. Sekarang percobaan ke-7, konstruksi if then else. Nah, di sini suruh membuat sel lagi ya. Kita ketikkan nano lagi, nano spasi proc 05.sh, kita enter. Nah, di sini diisikan echo spasi main end, terus berikan nama pemakai spasi, terus kita enter, read nama, kita enter lagi, if, kita enter, terus then kita enter, ini agak ke tengah, kita ketikkan echo spasi, kita enter, else, terus enter lagi, kita enter V, terus kita Ctrl X, Y, terus enter. Nah, yang kedua jalankan proc 05, masukkan nama pemakai yang aktif yang tampil pada instruksi bu, dan coba juga untuk nama pemakai yang tidak aktif. Kita akan coba masukkan bu, enter. Itu ada ya, galang, terus titik spasi proc 05.sh, enter, berikan nama pemakai. Saya akan coba tes ini ya, Budi, enter. Budi tidak aktif. Terus kita akan coba yang kedua, enter, berikan nama pemakai. Kita akan coba dalam tanda kurung ya, nama sama dengan. Nah, itu saya akan coba seperti itu, tidak aktif ya. Nah, ketika di enter sedang aktif, berarti ini perintah yang atasnya harusnya yang nama user ini. Nah, baik, seperti itu dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perintahnya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa kalian tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.